Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Mendengar hal tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam mengucapkan selamat atas berdirinya negara Indonesia. Selamat atas keberhasilan Presiden dan Wakil Presiden. Semoga perjuangan kemerdekaan berjalan dengan lancar. Semua rakyat Jakarta langsung mengetahui peristiwa pemecahan proklamasi tersebut, tetapi rakyat di wilayah terpencil belum mengetahui hal tersebut dikarenakan alat komunikasi yang terbatas. Pada saat itu juga alat komunikasi seperti radio masih dikuasai oleh pihak Jepang. Mari kita sebarkan peristiwa bersejarah ini kepada seluruh Indonesia. Tidak bisa, alat komunikasi masih ditahan Jepang. Pada tanggal 20 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan direncanakan akan disebarkan melalui siaran radio, tetapi Jepang tidak setuju dan menghalangi para pemuda. Apa yang kalian lakukan? Kamu tidak akan membiarkan kalian menggunakan pemancar radio ini. Sepertinya kita harus mencari cara lain nih. Sudah, lupakan saja. Kita jangan buang-buang waktu lagi. Lebih baik kita membuat pemancar yang baru. Tapi, di mana kita harus membangunnya? Jika kita ingin menyebarkan informasi ini, langsung saja kita ke pusatnya. Oke, ayo. Dengan ini, kami menyatakan kami menyerah kepada pihak sekutu. Pada awal bulan September 1945, seluruh rakyat mengetahui peristiwa pembaca proklamasi. Surat kabar dan majalah Republik bermunculan, terutama di daerah Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Hal ini disebabkan oleh aktivitas sastrawan bernama Angkatan 45. Ini adalah kesempatan emas buat kita. Ayo kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan peristiwa pembacaan proklamasi. Pemuda-pemuda Indonesia sangat senang mendengar berita tersebut. Lalu mereka melakukan upaya pengambilan stasiun kereta api listrik dan seluruh jembatan radio yang sebelumnya dikuasai oleh pihak Jepang. Hal ini dilakukan dari tanggal 3 hingga 11 September 1945. Ayo kita ambil semua stasiun kereta api listrik dan juga seluruh jembatan radio yang telah diambil oleh pihak Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 11 September dijadikan sebagai Hari Radio Republik Indonesia. Pada saat yang bersamaan, Mayor Genhardt dari organisasi AFNI bernama Nica mendarat di Kemayoran. Di sisi lain, rakyat Surabaya melakukan pemberontakan. Mereka merebut senjata di gudang Don Bosco,
merebut markas Jepang di Jawa Timur dan juga pangkalan angkatan laut serta pabrik-pabrik yang tersebar di sana. Ayo kita gebrak markas pertahanan Jepang yang ada di Jawa Timur dan juga pangkalan laut serta pabrik-pabriknya. Para pemuda di Sumatera juga sudah memonopoli kekuasaan Republik Sonar Peta dan Heiho. Juga masih membagi kelompok-kelompok perjuangan dan persenjataan Islam lainnya, bernama Barisan Sabilillah yang dipimpin oleh para kiai. Pada tanggal 19 September, diadakan rapat raksasa di lapangan Ikada yang dihadiri oleh Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga para menteri. Para pemuda sudah mulai berdatangan sejak pagi dan memenuhi lapangan Ikada. Tujuan dari rapat tersebut untuk segera membentuk pemerintahan yang baru karena para pemuda merasa tidak puas dengan Jepang yang tidak mengakui negara Republik Indonesia, dan pendaratan sekutu melihat tekad rakyat yang menggelora. Presiden Soekarno pun menyampaikan pidato dengan penuh semangat. Yaitu Inggris dan Belanda akhirnya datang dan menghindar di Hotel Yamato. Lalu seseorang yang bernama Ploegman dan kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru alias bendera Belanda di atas Hotel Yamato tersebut. Hei kamu, kibarkan bendera Belanda di atas. Siapa? Mengetahui hal itu, Presiden Sudirman memperingati pihak Belanda dan juga Inggris untuk segera menurunkan bendera mereka. Namun, tidak mendapatkan tanggapan dari mereka. Dan pada akhirnya, pemuda-pemuda di Surabaya pun mengamuk dan menyerang Hotel Yamato. Kemudian mereka menurunkan bendera tersebut dan merobek bagian birunya, dan akhirnya dikibarkan lagi dan menjadi bendera merah putih. Merdeka! Agustus